Kalau Anda melihat dengan banyaknya sentimen-sentimen dari eksternal, lalu risiko seperti apa lagi yang harus dihadapi rupiah hingga akhir 2023 yang sudah waktunya sangat sempit ini? Ya, risiko-risiko secara umum seperti ada dari The Fed sendiri, itu yang kita cermati kemungkinannya takutnya dia berubah dari dovish mulai masuk ke hawkish karena kalau kita cermati untuk FOMC minutes terakhir, itu kan dia statement bahwa memang ada mereka membuka potensi, membuka ruang untuk kembali menaikkan suku bunga jika memang kita cermati inflasi atau CPI-nya mereka itu mengalami kenaikan lagi. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Ketika kan terakhir 3,2% CPI-nya year on year. Ketika itu ternyata bouncing back lagi, naik lagi di atas 3,2 atau bahkan above dari expectation nanti, itu yang akan menjadi permasalahan karena mereka berpotensi untuk kembali menaikkan suku bunga untuk mencapai target The Fed sendiri di angka 2%. Ketika itu terjadi, maka spread antara Fed Fund Rate dengan BI Rate kita akan semakin tipis lagi. Itu yang berpotensi, ya suku bunga kita berpotensi dinaikin lagi ke 6,25. Jadi untuk menjaga salah satunya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah itu yang menjadi salah satu concern. Selain itu juga geopolitik ya, kondisi geopolitik di Timur Tengah, kemudian juga Rusia Ukraina juga sebetulnya kan belum benar-benar beres banget gitu ya. Jadi semuanya itu saling terhubung dan itu yang perlu dicermati oleh Bank Indonesia sendiri sebagai central bank, kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusannya diambilnya seperti apa. Baik, kita beralih lagi ke Pak Fikri. Pak Fikri, sebesar apa sih risiko The Fed ini mungkin akan beralih dari dovish ke hawkish hingga di akhir tahun 2023 ini? Sangat besar ya kalau mereka pindah dari dovish tiba-tiba ke hawkish. Kita lihat dari 2020 sampai sekarang 2023 tentunya semua global capital flow jadi berubah. Dan kalau memang itu terjadi ya saya sangat khawatir terkait hal tersebut. Tetapi di sisi lain perlu dilihat juga bahwa sekarang pendorong inflasi dari US adalah dari sisi services, apakah itu transportation dan juga medical. Jadi saya pikir mungkin dua hal ini juga terkait dengan bagaimana Great Resignation yang terjadi di US sejak pasca pandemi sampai saat ini. Once tenaga kerjanya sudah mulai kembali balik, artinya sudah tidak ada Great Resignation, jadi kemungkinan kenaikan gaji atau non-farm payroll di US bisa relatif lebih terjaga. Kalau memang itu terjadi, harusnya inflasi mereka juga bisa lebih rendah. Tetapi PR-nya adalah ada faktor non-ekonomi seperti geopolitikal yang bisa saja mendorong inflasi dari sisi harga energi. Dan kita tahu sekarang di US harga energinya untungnya deflasi. Jadi pada saat jika nanti ada kenaikan harga energi yang signifikan karena geopolitik, nah ini yang dikhawatirkan. Sejauh ini sih mungkin geopolitiknya relatif dalam tanda kutip adem ya. Dan saya pikir mungkin harapannya jika sektor transportasi dan juga medikalnya bisa dijaga, mungkin inflasi mereka tidak perlu naik dan the Fed-nya juga sudah tidak perlu untuk menaikkan suku bunga acuan lagi sih Mbak Neke. Baik, inflasi terkait dengan services di Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat targetnya sendiri, ini kan sebenarnya masih jauh sekali daripada target The Fed begitu di 2%. Apakah Anda lihat apabila ternyata belum mencapai target, ada kemungkinan The Fed untuk bisa memangkas suku bunga acuannya? Bisa saja, karena memang target ini kan terkait dengan Philip Curve ya. Bagaimana mereka mendorong pertumbuhan ekonomi optimal dengan tingkat inflasi optimal. Artinya sisi ekonominya gerak, sisi inflasinya juga gerak tetapi tidak melebihi pertumbuhan ekonomi. Khawatirnya pada saat ada the Fed yang naik, cost of fund yang naik, tentunya tingkat inflasi dari biaya dana juga naik lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi. Artinya ada kontraksi ekonomi, ada resesi ataupun mungkin stagflasi. Nah, kalau itu terjadi juga tentunya tidak baik juga buat mereka. Tujuan mereka untuk mendorong target inflasi ke 2% nggak tercapai. Jadi mungkin itu yang perlu dipertimbangkan juga oleh Jerome Powell pada saat ini tentunya. Baik, kita beralih lagi ke Revo. Revo, selain kebijakan moneter Bank Indonesia mempertahankan suku bunga, juga banyak sekali amunisi-amunisi yang sudah dikeluarkan Bank Indonesia, termasuk juga instrumen investasi. Anda lihat efektivitasnya seperti apa? Ya, instrumen investasi yang sudah dikeluarkan tadi Thales DHE itu so far sudah lebih dari 2 billion USD. Bahkan dia kan sebenarnya baru kurang lebih Agustus, jadi so far ini bagus banget. Kemudian kalau kita cermati untuk SRBI itu sudah di atas dari 20 triliun rupiah. Jadi
dengan imbal hasil juga cukup tinggi, jadi membuat capital inflow terjadi, consistently net buy untuk asing. Kemudian untuk SBI lelang perdana itu di 21 November, target 200 juta USD, ternyata 266 kurang lebih juta USD. Artinya memang beyond dari expectation atau target. Itu menjadi sesuatu yang baik. Kemudian yang nanti 28 November ini perihal SUFBI, ya Sukuk Falas Bank Indonesia. Kita cermati kalau kita berkaca ke yang sebelum-sebelumnya, khususnya untuk SRBI dan juga SVBI, ini SUFBI ini menjadi hal yang cukup menarik juga karena nampaknya akan juga menjadi hal yang positif juga untuk menarik capital inflow. Apalagi kalau kita ketahui dari Pak Peri sendiri juga menyatakan untuk imbal hasil SUFBI dan juga SVBI itu akan sedikit di atas dari SOFR-nya The Fed, Secured Overnight Financing Rate-nya. Jadi artinya dengan kita imbal hasil lebih tinggi dibanding SOFR-nya The Fed, itu akan berpotensi capital inflow terjadi masuk ke kita, gitu ya. Apalagi juga kalau kita cermati, kita tarik lebih panjang lagi imbal hasil dari obligasi SBN 10 tahun dan juga kita compare ke US Treasury 10 tahun. Itu juga masih di atas 200 basis point. Jadi so far masih bagus banget, jadi capital inflow juga nampaknya masih akan terus terjadi deras ke dalam negeri. Baik, dengan potensi capital inflow yang masih akan mengalir deras ke dalam negeri, Anda lihat proyeksi pergerakan rupiah hingga akhir tahun seperti apa, termasuk juga imbal hasil SBN yang 10 tahun? Ya, untuk saat ini memang mungkin kalau untuk SBN 10 tahun kira-kira masih di angka 6%-an gitu ya. Kalau kita cermati untuk rupiahnya itu 15.500 juga sudah cukup baik banget gitu ya. Untuk kita juga nggak boleh terlalu kuat sekali, tapi juga jangan sampai depresiat di atas 16.000 ya. Tapi saya rasa angka 15.500 ini bisa jadi angka sweet spot ya untuk ekspor impor yang neraca dagang dan sebagainya. Sehingga semua tetap bisa baik, surplus pun masih bisa terus trennya ya. 42 bulan terakhir ini terus dapat berlanjut surplus dari neraca dagang, kemudian nanti direfleksikan juga di transaksi berjalan dan juga NPI, semua tetap berada dalam kondisi yang baik seperti itu. Artinya secara year to date ini tidak berubah ya di 15.500. Kita beralih ke Pak Fikri. Pak Fikri, kalau menurut Anda seperti apa efektivitas dari amunisi Bank Indonesia yang sudah dikeluarkan selama ini? Kalau saya sih melihat Mbak Neke ya, pertama dari DHE ya, dengan target 5-7 billion US dollar per bulan, sedangkan yang pada saat ini hanya 2 billion, mungkin agak kurang efektif ya. Terus kalau kedua mungkin dari SRBI, iya memang ada tambahan kepemilikan dari asing di SRBI, tetapi ada perpindahan juga ya. Pada saat SRBI dilakukan, ternyata lelang SUN-nya atau lelang SBN, SBSN mengalami penurunan. Jadi ada kekhawatiran crowding out effect di situ. Terus untuk SVBI dan SUFBI, saya pikir mungkin akan jadi tambahan katalisator ya. Karena kalau melihat dari target audiensnya atau target investornya, kemungkinan ini adalah diversifikasi investor dari Bank Indonesia. Jika selama ini mungkin lebih banyak ke investor-investor dari Jepang atau mungkin investor yang dari London ataupun New York, tapi sekarang sepertinya ke Timur Tengah. Saya pikir mungkin ini merupakan hal yang juga cukup positif. Tetapi sekali lagi karena DHE SDA, falas BI dan juga SRBI serta SUFBI dan SVBI masih relatif pendek waktunya, jadi mungkin kita harus lihat lagi seperti apa efektivitasnya ke depan. Karena secara technically produk-produk ini kan termasuk ke money market ya, khawatirnya tingkat pajaknya masih cukup besar disamakan dengan deposito. Jadi mungkin ini yang mendorong para investor agak sedikit menahan diri untuk masuk ke instrumen-instrumen ini sih. Jadi mungkin pada saat yang sama, kalau kita lihat juga dari cadangan devisa misalnya, pada saat dari mulai SRBI di 1 September atau dari 31 Agustus misalnya, dari cadangan devisa sampai sekarang malah terjadi penurunan sekitar 3,1 billion US dollar. Jadi mungkin kalau sampai saat ini saya masih bilang masih cukup baik tapi belum terlalu efektif mungkin Mbak Anneke.